Heyo bocil-bocil Android, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Balik lagi ke channel gue, it's me, Zoo. Today gue bakal merangkum sebuah cerita film yang berjudul SpongeBob on the Run 2020, dimana di film ini menceritakan tentang si SpongeBob yang melakukan perjalanan ke dalam kota Atlantik untuk mencari Gary yang hilang. Dan juga bagi kalian yang gak mau ketinggalan konten-konten keren dari gue, jangan lupa tinggalkan subscribe di bawah karena gue akan menyajikan konten-konten keren untuk kalian. Ya udah, gak usah banyak bacot lagi di awal-awal, langsung aja stay terus santuy dan jangan lupa mengeditor intro skuy. Scene dimulai dimana kita diperlihatkan kota kecil yang bernama Bikini Bottom, dimana kota ini ditinggali oleh para ikan yang bisa berbicara. Lalu kita beralih kepada SpongeBob dan juga Patrick, dimana mereka berdua sedang mengganggu Squidward di pagi hari dan itu adalah rutinitas mereka setiap harinya. Setelah hal tersebut, SpongeBob mengajak hewan peliharaannya yang bernama Gary mengelilingi kota Bikini Bottom. Dimulai dari naik sepeda, senam bareng, menaiki surfing, dan masih banyak lainnya. Dilanjutkan dari SpongeBob yang sudah tiba jamnya untuk bekerja di Krusty Krab dan ia akhirnya meninggalkan Jerry di rumah sendirian. Kita beralih kepada Squidward yang sudah tiba di Krusty Krab, dimana ia ini langsung membaca majalah dan duduk. Akan tetapi kenikmatan Squidward yang sedang baca majalah diganggu begitu saja oleh si SpongeBob yang datang. Setelah hal tersebut, SpongeBob pun pergi ke dapur untuk membacakan dongeng kepada panggangan dan hal tersebut sangat amat manusiawi. Di sana Tuan Krab ini juga menginstruksikan anak buahnya untuk membuka Krusty Krab. Pada akhirnya sesaat tombol close diganti dengan tombol open, para ikan pun berdatangan ke Krusty Krab untuk memakan Krabby Patty yang konon katanya enak. Di sisi yang sama, si plankton ini sedang mengawasi Krusty Krab dari jarak yang sangat amat jauh, dimana ia ini sedang merencanakan untuk mengambil resep rahasia seperti biasanya. Lalu plankton juga ngomong bahwasannya semua rencananya selalu digagalkan oleh Tuan Krab. Akan tetapi si Karen ini tidak sependapat dengan si plankton, dimana si Karen ini berkata bahwasannya selalu mengagalkan rencana si plankton adalah SpongeBob, bukanlah Tuan Krab. Pada akhirnya plankton ini menghiraukan katanya si Karen dan ia langsung melanjutkan misinya untuk membuat alat keren supaya ia bisa masuk ke dalam Krusty Krab. Di Krusty Krab itu sendiri kita diperlihatkan si Sandy yang sudah tiba di sana, dimana si Sandy ini memiliki alat keren yang ingin ia perlihatkan kepada si Tuan Krab. Setibanya di ruangan Tuan Krab, si Sandy ini langsung mempresentasikan robot temuannya yang bernama Otto. Si Otto ini adalah robot serbaguna dan ia juga bisa mengelola suatu restoran. Tuan Krab ini awalnya ingin menolak robot tersebut, akan tetapi si Sandy ini meyakinkan bahwasannya robot ini tidak perlu digaji. Tuan Krab yang mendengar hal tersebut, ia pun langsung menerima robot tersebut tanpa banyak basa-basi lagi karena robot itu adalah robot gratisan. Dilanjutkan dari Sandy yang pamit ingin pergi karena ia ada urusan lainnya. Robot Otto yang melihat Sandy pergi, tiba-tiba ia ini langsung berpikir bahwasannya Tuan Krab adalah orang yang paling tidak berguna dalam restoran ini. Dan robot Otto juga bilang bahwasannya ia akan memecat Tuan Krab dalam waktu dekat. Pada akhirnya Tuan Krab pun kesal dan langsung membuang robot tersebut di tong sampahnya milik si Plankton. Dan Karen yang melihat robot tersebut, Karen pun langsung mengambil robot itu dan memasukkannya ke dalam. Setelah hal tersebut, scene pun berganti ke malam harinya, dimana di sana kita diperlihatkan Krusty Krab yang sudah tutup. Lalu SpongeBob seperti biasanya membersihkan Krusty Krab itu dengan teknik ia sendiri, dimana ia membersihkan restoran tersebut dengan menggunakan kaki bunsi no jutsu dan teknik itu belum pernah dipelajari oleh manusia manapun. Lalu SpongeBob yang sudah berhasil membersihkan Krusty Krab, ia pun langsung pergi dari restoran tersebut. Akan tetapi plankton ini ada di dalam salah satu toples acar. Lalu plankton yang sudah berhasil keluar dari toples acar, ia ini langsung menghampiri Krabby Patty. Pada akhirnya plankton ini bisa mengambil serpihan patty dengan sangat amat easy peasy dan ia langsung menganalisisnya. Setelah dianalisis dari robotnya, keluarlah resep rahasia tersebut. Belum sempat menikmati keberhasilannya, tiba-tiba SpongeBob datang ke dalam restoran tersebut untuk mengambil salah satu kunci. Pada akhirnya kedatangan SpongeBob mengakibatkan si plankton ini masuk ke dalam panggangan yang sedang panas-panasnya. Pada akhirnya plankton ini baru sadar bahwasannya selalu mengagalkan dia adalah SpongeBob, bukanlah si Tuan Krab. Setelah hal tersebut, kita beralih ke kota Atlantik, di mana kota ini dipimpin oleh Poseidon, di mana Poseidon selalu menjaga penampilannya dan ia setiap harinya memandangi kaca. Lalu tiba-tiba Poseidon ini berteriak karena ia menemukan keriput di dekat matanya. Lalu penasehat raja hanya bisa menepuk tangannya untuk memanggil bala bantuan, aka memanggil siput. Setelah siput tersebut yang sudah diminta oleh penasehat raja langsung diberikan kepada Poseidon. Akan tetapi Poseidon ini menyadari bahwasannya siput tersebut tidak mengeluarkan lendir sama sekali. Bagi kalian yang gak tahu, lendir siput itu bisa membuat muka tidak gampang keriputan. Makanya Poseidon sering memakai siput tersebut. Lalu penasehat raja bilang bahwasannya populasi siput sudah mulai menipis, makanya ia susah menemukan siput baru. Akan tetapi Poseidon yang mendengar hal tersebut, ia ini
langsung marah dan menyuruh penasihat raja untuk melakukan sayembara. Bagi siapa saja yang bisa membawakan siput lalu membawakannya ke kerajaan Poseidon, ia akan berikan hadiah. Pada akhirnya selembaran itu dibagikan ke seluruh kota termasuk juga dengan Bikini Bottom. Plankton yang membaca selembaran tersebut, ia ini kepikiran untuk menculik si Gary lalu memberikannya kepada Poseidon. Hal tersebut akan menyingkirkan si SpongeBob dan ia bisa dengan mudah mendapatkan resep rahasia. Semua masalah akan mulai dari sini, di mana si Plankton langsung menjalankan aksinya untuk menculik si Gary. Setelah tidak lama Plankton pergi, SpongeBob ini baru sampai di rumahnya. Lalu ia baru menyadari bahwasannya di rumahnya tidak ada si Gary, melainkan si Gary yang telah diculik oleh si Plankton. Hal tersebut mengakibatkan si SpongeBob ini panik dan ia langsung menaruh poster Gary di seluruh Bikini Bottom, mengharap si Gary ini balik, akan tetapi hal itu hanyalah sia-sia. Pada akhirnya SpongeBob ini hanya bisa meratapi foto dia bersama si Gary. Setelah hal tersebut kita dibawa flashback ke masa lalu sesaat SpongeBob bertemu dengan si Gary, di mana waktu itu SpongeBob ini sedang berada di perkemahan musim panas dan ia juga sedang memakan Krabby Patty, di mana tiba-tiba muncullah Gary kecil malang, di mana si Gary ini diberi makan oleh SpongeBob dengan berupa acar yang berada di dalam Krabby Patty, dan hal tersebut disukai oleh si Gary. Semenjak pertemuan mereka itu, mereka berdua pun langsung menjalin pertemanan hingga sekarang. Kita beralih ke masa sekarang, di mana tiba-tiba si Patrick ini datang untuk menghampiri SpongeBob karena si Patrick ini melihat selembaran, di mana selembaran itu mengatakan bahwasannya si Gary telah menghilang. Lalu Patrick langsung bergegas untuk mencari barang-barang bukti di tempat TKP tersebut dengan ala-ala detektif konyol. Dan Patrick menemukan selembaran yang dibagikan oleh penasihat raja di tempat pupe si Gary. Sesaat mereka membaca hal tersebut, mereka ini menyimpulkan bahwasannya si Gary telah dibawa ke kota Atlantik yang konon katanya telah menghilang. Lalu SpongeBob mencari tahu tentang kota Atlantik yang menghilang tersebut di salah satu buku setempat, di mana di buku tersebut menerangkan tentang Poseidon yang selalu menangkap para penjahat lalu ia memenggalnya di suatu acara besar, dan hal itu sangat amat menpsikopatkan. Tidak tanggung-tanggung, di mana Poseidon ini selalu membawa artis ternama untuk mendampingi acara pengeksekusian tersebut. Pada akhirnya SpongeBob ini bertekad keras untuk menyelamatkan Gary yang berada di kota Atlantis yang konon katanya seram dan juga mengerikan. Ditemani sahabat karibnya yang bernama Patrick, pada akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk pergi ke Atlantis. Mereka berdua yang akan menempuh perjalanan jauh dengan menggunakan jalan kaki. Tiba-tiba Otto bersama Plankton yang menggunakan mobil pun datang menghampiri mereka berdua, di mana si Plankton ini menyuruh Otto untuk membawa mereka berdua pergi ke Atlantis. Dan Plankton pastinya sudah merencanakan hal ini semua. Kita beralih ke Krusty Krab, di mana Krusty Krab ini sedang didemo oleh masyarakat Bikini Bottom. Soalnya masyarakat Bikini Bottom tidak mendapatkan asupan makanan, yaitu berupa Krabby Patty. Pada akhirnya Tuan Krab pun turun tangan, di mana ia langsung mengecek ke arah dapur, dan ternyata sang koki ahli yaitu SpongeBob tidak ada di sana. Hingga hal tersebut membuat Tuan Krab dan juga Squidward diamuk masa oleh para warga Bikini Bottom. Kembali kepada SpongeBob dan juga Patrick, di mana mereka berdua ini terbangun di gurun. Lalu mereka berdua ini mengira bahwasannya mereka berada di dalam mimpi. Lalu mereka berdua yang berbeda argumen, mereka pun langsung bertengkar di sana. Akan tetapi mereka ini tidak menyadari bahwasannya mereka sudah tiba di kota mati. Lalu mereka pun berputar-putar sebentar hingga mereka ini bertemu dengan semak-semak, di mana semak-semak tersebut bernama Sage. Akan tetapi kita panggil dia adalah Babang John sang pembunuh, di mana si John ini adalah teman petualangan SpongeBob dan juga si Patrick. Dilanjutkan dari si John yang melemparkan koin dari mulutnya, dan hal tersebut sangat amat menjijaikan. Lalu John pun mengatakan bahwasannya koin tersebut adalah koin keberanian dan juga koin tangan-tangan. Tidak lupa juga si John ini memberi tangan-tangan kepada mereka berdua untuk membebaskan para roh zombie yang berada di dalam bar sana. Mereka yang tadinya so jago, setelah melihat bajak laut zombie, akhirnya mereka nyalinya ciut. Bang John yang kedua kalinya menasihati mereka untuk membebaskan para roh zombie yang sedang tertekan oleh bosnya. SpongeBob dan Patrick yang sudah termotivasi oleh Bang John, akhirnya mereka memutuskan untuk bilang kepada zombie bahwasannya mereka akan membebaskan roh mereka dari bosnya. Setelah SpongeBob dan juga Patrick mengatakan hal tersebut, tiba-tiba bos dari para zombie pun datang ke bar tersebut, di mana bos itu sendiri bernama El Diablo. Pada akhirnya El Diablo ini menyuruh anak buahnya untuk menangkap mereka berdua. Setelah hal tersebut, scene pun berganti ke ruangannya El Diablo, di mana mereka berdua ditanya-tanya oleh si El Diablo mengapa mereka berdua ini ingin sok-sokan melepas jiwa para zombie anak buahnya. Lalu SpongeBob dan Patrick hanya menjawab itu dengan bla 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 hingga membuat si El Diablo kesal dan menembakkan laser dari matanya. Hal tersebut dimanfaatkan oleh SpongeBob dan Patrick berlari ke arah jendela, lalu mereka mengeluarkan koin keberanian. Akan tetapi hal itu hanyalah sia-sia, di mana koin itu tidak berguna sama sekali. Lalu El Diablo mengancam mereka berdua untuk tidak membuka hordeng. Mereka berdua yang diberitahukan hal tersebut, mereka berdua pun langsung membuka hordeng hingga cahaya matahari mengenai El Diablo. Hingga pada akhirnya El Diablo pun tewas sebelum ia tobat. Dan tidak lupa juga jenazahnya pun tidak bisa dikuburkan dan juga dibacakan doa, soalnya dia ini sudah menjadi debu. Setelah mereka kebar lagi, tiba-tiba para zombie ini berterima kasih kepada mereka berdua, soalnya mereka berdua telah membebaskan para roh zombie dari El Diablo yang kejam. Mereka yang telah menyelesaikan misi dari Bang John, pada akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan dengan robot Otto.
Di tengah perjalanan tiba-tiba Bang John pun muncul dan memberikan cermin untuk melihat keadaan si Gary sekarang. Dimana cermin itu adalah cermin ajaib yang bisa melihat kemana saja. Hingga pada akhirnya kita bisa melihat si Gary yang sedang diancam oleh Poseidon. Bahwasannya kalau si Gary tidak memiliki lendir, ia ini akan diseksoi seperti siput lainnya. Jadi di Atlantik sana ada sistem di kalau siput kalau tidak menghasilkan lendir, dia akan diseksoi dan juga akan diperbudakkan. Di sisi yang sama kita diperlihatkan plankton yang mendatangi Krusty Krab, dan di sana kita juga bisa melihat bahwasannya Krusty Krab tersebut sudah hancur diamuk oleh warga yang tidak mendapatkan Krabby Patty. Lanjut dimana si plankton ini meminta resep rahasia kepada si Tuan Krab. Tuan Krab yang emang udah pasrah, ia ini langsung memberikan resep rahasia begitu aja kepada si plankton. Dan plankton bukannya senang, ia ini malah marah-marah karena ia sangat amat mudah mendapatkan resep tersebut, tidak seperti biasanya yang penuh perjuangan. Kembali kepada SpongeBob bersama kawanannya dimana mereka ini sudah tiba di Atlantik. Akan tetapi kota ini berbeda jauh dengan kota Atlantik yang berada di buku, dimana yang buku menceritakan bahwasannya kota Atlantik adalah kota yang sangat amat seram dan horor pisan. Akan tetapi kota Atlantika sesungguhnya adalah kota hiburan ya, kalian bisa lihat sendiri ya kan. Oke lanjut dimana si Babang John ini menjelaskan kepada SpongeBob dan juga si Patrick bahwasannya mereka tidak boleh tergoda dengan wahana yang berada di dalam. Dan mereka berdua harus fokus kepada tujuannya, yaitu mencari si Gary. Setibanya mereka berdua di dalam, you know lah. Plastic circles? I love money! Just put it on L. Patrick, that's not an L, that's a 7. Lanjut mereka pun menghampiri kasino dimana di sana mereka ini mencoba untuk bermain kasino layaknya manusia biasa. Pada akhirnya Patrick dengan kecerdasannya ia menunjuk angka 7 dan pada akhirnya ia menang judi di angka 7. Setelah kemenangan mereka yang mendapatkan banyak uang, si Patrick ini tidak henti-hentinya ngomong angka 7 hingga ia terberak masih ngomong angka 7. Dilanjutkan dari mereka yang mengadakan pesta di mana pesta tersebut dihadiri oleh DJ Patrick. Setelah hal tersebut, scene pun berganti keesokan harinya di mana si SpongeBob ini dibangunkan oleh pembersih sampah yang berada di sekitar sana. Lalu Babang John pun datang di mana Babang John ini berkata bahwasannya mereka berdua tidak mendengarkan peringatan si Babang John. Hingga hal tersebut mengakibatkan mereka berdua terlambat untuk menyelamatkan si Gary. Pada akhirnya mereka yang diceramahi oleh si Babang John yang cukup lama, lalu mereka berdua pun tersadar. Mereka berdua juga panik akibat mereka ini tidak mengetahui lokasi istananya Poseidon. Lalu Babang John pun menjelaskan bahwasannya mereka berdua tertidur di depan istananya Poseidon pisan. Pada akhirnya SpongeBob dan Patrick kejar-kejaran untuk sampai ke dalam istananya Poseidon duluan. SpongeBob yang sudah di tengah perjalanan akan tetapi ia ini tiba-tiba kelelahan. Lalu tiba-tiba datanglah Patrick yang ingin menggonceng si SpongeBob dan dia juga bilang bahwasannya ia mendapatkan motor ini dari nenek-nenek yang sedang menggunakan motor lalu ia begal. Pada akhirnya mereka pun masuk ke dalam istana Poseidon dengan menggunakan motor dan joki di dalam. Lanjut scene pun berganti ke teater di mana di sana kita diperlihatkan salah satu orang yang sedang memainkan dramanya. Akan tetapi orang tersebut tiba-tiba ditabrak oleh SpongeBob dan juga si Patrick karena motor yang dibawa oleh Patrick hilang kendali. Dan di sana juga ada Poseidon yang menyangka mereka berdua ini adalah kontestan. Hingga pada akhirnya Poseidon menyuruh mereka berdua untuk tampil. Dan mereka berdua pun tampil untuk menghibur Poseidon yang kayaknya nggak kehibur. Setelah hal tersebut SpongeBob ini melihat si Gary yang berada di tangannya Poseidon. Pada akhirnya mereka berdua pun menghampiri Poseidon yang sedang memegang Gary. Lalu SpongeBob mengatakan bahwasannya nama siput tersebut adalah Gary dan hewan peliharaannya. Akan tetapi si Poseidon ini menyangkal bahwasannya nama hewan yang ia pegang adalah si Fred. Hingga pada akhirnya mereka berdua pun memperebutkan Gary di sana dan hal tersebut dimenangkan oleh Poseidon. Lalu Poseidon menyuruh anak buahnya untuk menangkap mereka berdua. Hingga pada akhirnya mereka berdua pun ditangkap. Setelah hal tersebut scene pun berganti ke Sandy yang ingin menemui SpongeBob untuk memamerkan alat temuan yang baru. Akan tetapi ia menyadari bahwasannya di rumah SpongeBob tidak ada siapa-siapa melainkan hanya ada keheningan. Lalu Sandy pun memutuskan untuk pergi ke Krusty Krab di mana ia menanyakan kepada setiap orang yang berada di sana seperti Squidward dan juga Tuan Krab. Sesaat si Sandy sedang menginterogasi, tiba-tiba TV pun menyala dan memberitakan tentang si SpongeBob dan juga si Patrick yang akan dijatuhi hukuman mati. Dan di sana pembawa acara juga mengatakan bahwasannya kendaraan sang pelaku sedang dalam proses pengejaran. Tak lain dan tak bukan yang mengendarai mobil tersebut adalah si Otto. Pada akhirnya Sandy pun langsung menatap sinis kepada Tuan Krab karena ia membiarkan Otto berkeliaran. Dan di dalam acara pengeksekusian SpongeBob dan juga Patrick ada bintang tamu yaitu idolanya Squidward. Pada akhirnya Tuan Krab bersama kawan-kawan bersiap-siap untuk menyelamatkan SpongeBob dan juga Patrick yang akan dieksekusi keesokan harinya. Sesaat mereka ingin berangkat, tiba-tiba Plankton pun datang di mana si Plankton ini ingin ikut bersama mereka semua. Soalnya si Plankton ini merasa cara dia mendapatkan resep rahasia itu sangat amat mudah, tidak seperti biasanya yang penuh adrenalin. Mereka semua yang sudah siap, tiba-tiba Tuan Krab ini mengajak mereka semua untuk turun ke bawah tanah. Dan di bawah sana kita diperlihatkan mobil canggih yang sangat amat keren pisan di mana mobil tersebut bernama Carpetty.
Dan juga mobil itu yang bisa dimodif ala Fast and Furious dan juga bisa ditumpangi hanya oleh 4 orang dan 1 ekor plankton. Lalu Sandy pun langsung bilang bahwasannya ia ingin mengendarakan mobil tersebut karena ia sering nonton Fast and Furious. Pada akhirnya mereka pun berangkat menuju Atlantis. Kita beralih kepada SpongeBob dan juga Patrick di mana mereka berdua ini telah pasrah. Lalu SpongeBob ini ingat bahwasannya ia waktu itu diberikan koin oleh si Babang John. Lalu SpongeBob yang sedang mencari koin tersebut akan tetapi ia menyadari bahwasannya koin itu telah menghilang. Pada akhirnya SpongeBob dan Patrick mengingat-ingat di mana koin tersebut. Sesaat diingat-ingat mereka berdua ini menyadari bahwasannya mereka telah menggunakan koin tersebut untuk bermain judi. Lalu Patrick bersama SpongeBob langsung salah-salahan di tempat tersebut hingga mengakibatkan si Patrick pindah ke sel sebelah. Tiba-tiba Babang John pun datang untuk menghampiri mereka berdua di mana si Babang John ini bilang bahwasannya koin tersebut adalah simbol keberanian doang dan keberanian yang sesungguhnya ada di dalam diri mereka berdua. Sontas mereka berdua yang baru diceramahi, mereka berdua pun hanya bisa mempelongohi hal tersebut. Di sisi yang sama Sandy bersama kawan-kawan sudah tiba di Atlantis. Lalu mereka OTW menuju pertunjukan pengeksekusian SpongeBob dan juga si Patrick. Kita beralih ke dalam acara tersebut di mana si Patrick dan SpongeBob sedang dijadikan terdakwa. Dan tidak lupa Poseidon ini memiliki pengacara sendiri untuk memperdakwakan mereka berdua. Dan tidak lupa juga di sana ada salah satu karakter lagi yang bernama Mang Eksekusi di mana orang ini adalah tukang eksekusi seseorang. Sebelum pengeksekusian dimulai, mereka semua ini disuguhkan lagu oleh Kel Piggy di mana Kel Piggy ini adalah idolanya Squidward. Setelah Kel Piggy membawakan lagu, tiba-tiba persidangan pun langsung dimulai, di mana pengacara dari Poseidon langsung mengatakan bahwasannya SpongeBob ini adalah terdakwa dan SpongeBob langsung mau dijatuhkan hukuman mati saat itu juga oleh akang eksekusi. Tiba-tiba lampu pun mati dan Sandy langsung memukuli mereka bertiga hingga mereka bertiga ini diikat tak berdaya, di mana Sandy langsung mengatakan kepada Pak Poseidon bahwasannya ia adalah pengacara SpongeBob dan juga si Patrick. Sandy pun langsung mengatakan betapa pentingnya SpongeBob dalam hidupnya si Sandy. Lalu Sandy pun langsung menceritakan tentang masa lalu di mana Sandy ini bertemu dengan SpongeBob di perkemahan musim panas. Di saat semua orang tidak mempercayai mimpi Sandy yang ingin menjadi ilmuwan, SpongeBob ini meyakinkan Sandy bahwasannya Sandy bisa jadi apa saja yang ia inginkan termasuk juga menjadi ilmuwan. Mulai dari situlah mereka berdua menjalin pertemanan. Lanjut kepada Patrick di mana si Patrick ini berkata bahwasannya SpongeBob memanglah terdakwa karena ia melanggar hukum. Akan tetapi ia melakukan hal tersebut untuk menyelamatkan sahabatnya yang bernama Gary. Lalu Patrick pun langsung menjelaskan awal pertama kali ia bertemu dengan SpongeBob. Dimulai dari Patrick kecil yang sedang menangis karena ia tidak memiliki teman sama sekali. Lalu SpongeBob pun muncul di sana di mana si SpongeBob ini bilang bahwasannya ia ingin menjadi temannya si Patrick. Dilanjutkan oleh Squidward yang ikut bersaksi juga bahwasannya suatu perlombaan Squidward ini sudah menghina banyak orang dan ia yakin bahwasannya ia akan memenangkan piala perlombaan musim panas. Lalu Squidward pun tampil dengan pedenya di mana ia memainkan klarinet dengan percaya diri. Setelah Squidward, pada akhirnya SpongeBob dan Patrick juga ikut tampil di sana, di mana mereka berdua tampil dengan sangat amat cringe dan hal itu mengakibatkan mereka berdua mendapatkan piala. Dan Squidward yang mendengar hal tersebut, ia pun langsung kecewa dan tidak mau bermain klarinet lagi. Tanpa disangka, Patrick dan SpongeBob kecil menghampiri si Squidward, di mana mereka berdua bilang bahwasannya para guru salah mengasih piala dan mereka memberikan piala itu karena disuruh oleh guru memberikan piala tersebut kepada si Squidward. Dan tidak lupa juga mereka berdua ini menyuruh Squidward untuk bermain klarinet kembali. Bagi kalian yang gak ngerti, semua itu adalah rencana SpongeBob dan juga Patrick untuk membuat Squidward kembali ceria dan aslinya yang tetap menang adalah SpongeBob dan Patrick. Lanjut, pada akhirnya Squidward ini mengakui bahwasannya ia mencintai SpongeBob akan tetapi ia juga membencinya. Dan yang terakhir adalah Mr. Krabs di mana ia ini bilang bahwasannya yang membuat ia semangat setiap harinya dalam membuat Krabby Patty adalah SpongeBob. Dan dulu sesaat Tuan Krabs masih merintis usahanya, si Tuan Krabs ini diberi motivasi oleh SpongeBob untuk membuat restoran. Dan di sana Tuan Krabs ini mengungkapkan ke semua orang bahwasannya resep rahasia Krabby Patty adalah SpongeBob itu sendiri. Dan ia jugalah yang memasak Krabby Patty dengan sepenuh hatinya. Setelah hal tersebut, mereka semua pun menari dan juga bernyanyi-nyanyi bersama hingga mereka ini sampai di dekat Poseidon dan kesempatan itu diambil oleh SpongeBob untuk mengambil si Gary. Lalu mereka semua pun cabut dari tempat tersebut, akan tetapi Poseidon ini menyadari bahwasannya mereka telah membawa si Gary. Hingga pada akhirnya Poseidon pun menyuruh anak buahnya untuk menangkap mereka semua. Mereka semua ini bersembunyi di armor perang salah satu pendekar milik Atlantis. Lalu anak buahnya Poseidon pun mencari mereka semua di dalam ruangan tersebut. Akan tetapi mereka satu demi satu dibantai oleh SpongeBob bersama kawan-kawannya yang menggunakan armor. Setelah peperangannya cukup sengit, mereka pun bisa melarikan diri dari tempat tersebut. Tiba-tiba tanpa disangka Otto pun muncul dan menyuruh mereka semua
untuk naik ke mobilnya. Otto yang sudah didesain terlalu pintar, ia ini malah menggocek-gocek mereka hingga pada akhirnya pergi meninggalkan mereka semua. Lalu mereka semua pun tertangkap oleh pasukan Poseidon dan si Poseidon ini ngomong kepada mereka semua bahwasannya Poseidon akan memaafkan mereka semua jikalau mereka semua mengembalikan si Gary. Akan tetapi SpongeBob ini tidak mau memberikan Gary dan ia juga tidak mau memberikan teman-temannya. Lalu SpongeBob pun berkata bahwasannya ia sangat amat sayang kepada teman-temannya, apalagi si Gary. Poseidon yang mendengar hal tersebut, amarahnya pun langsung murka dan ingin menembak SpongeBob biar SpongeBob ini menjadi debu dan hilang dari permukaan bumi. Akan tetapi aksinya itu terhenti karena SpongeBob yang ngomong bahwasannya Poseidon akan mengerti jikalau Poseidon memiliki teman. Lalu Poseidon pun dengan pedenya ngomong bahwasannya ia memiliki teman yang sangat amat banyak. Sayangnya semua orang yang berada di sana tidak mengakui bahwasannya Poseidon adalah temannya. Pada akhirnya Poseidon pun menangis di sana dan mengeluarkan air mata yang sangat amat banyak hingga seperti hujan. Lalu SpongeBob pun datang dan mengatakan hal yang sangat amat berlilian, di mana SpongeBob mengakui bahwasannya Poseidon adalah sahabatnya, hingga hal tersebut mengakibatkan santero laut syok seketika. Dilanjutkan dari Poseidon yang ngomong kepada SpongeBob bahwasannya ia memiliki kerutan di dekat matanya. Akan tetapi SpongeBob ini berusaha meyakinkan Poseidon bahwasannya penampilan itu tidaklah penting, yang penting adalah hati kita sendiri, di mana jikalau hati kita baik, orang-orang akan menyukai diri kita. Pada akhirnya Poseidon yang sudah hidup ribuan tahun yang lalu, ia pun langsung membuka atribut yang berada di diri dia. Hal tersebut mengakibatkan Poseidon ini tidak merasa tertekan sama sekali. Lalu Poseidon pun berterima kasih kepada SpongeBob dan juga ia yang membebaskan para siput yang ditahan. Setelah hal tersebut, scene pun berganti ke rumahnya SpongeBob, di mana di sana kita diperlihatkan para siput yang tadinya sudah ditahan udah diadopsi oleh si SpongeBob. Pada akhirnya film pun ditutup dari semua warga Bikini Bottom yang memelihara siput, dan film SpongeBob on the Run 2020 pun tamat cuy. Mungkin sekian dulu konten kita kali ini karena SpongeBob yang kalian minta udah gua recapin. Gua Zu pamit undur diri dari hadapan kalian semua karena gua lagi mau nyari film bagus. Dan sampai jumpa lagi di video gue berikutnya. Stay to the santuy.